Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Rere percaya semuanya tetap asik ya. Tetap bersukacita walaupun di rumah masing-masing. Kita mau mulai acara sekolah minggu kita. Walaupun melalui online, adik-adik tetap semangat ya dalam memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau sama-sama pujikan Bapakku datang padamu. Memuji bersama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua, kita boleh berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama ibadah sekolah minggu Amazing Kids Tuhan melalui online. Kami percaya Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Engkau Allah yang terus memberkati setiap kami. Engkau yang akan menolong untuk setiap anak-anak kami Tuhan melalui ibadah online Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terus berada di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan untuk ibadah online Tuhan. Sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan itu sungguh nyata atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Adik-adik masih bersukacita kan pagi hari ini? Ya, siapa yang mau tetap bersukacita dalam Tuhan? Ya, kita memuji Tuhan sama-sama. Kak Rere ajak untuk semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita memujikan, katakan T-A-A-T, taat.
Semuanya bergerak ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ya, siapa di sini yang mau tetap taat seperti Tuhan Yesus? Ya, kita tetap mau memuji Tuhan, kita mau terus bersukacita sama-sama, kita mau pujikan Yesus pokok dan kita apa adik-adik? Caranya. Semuanya adik-adik kita mau katakan oh. 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 Yesus pokok. Yesus
yang luar biasa. Tiba saatnya adik-adik kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah nanti firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan buat iman kita dan kita boleh semakin bertumbuh subur di dalam kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuruskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Rere, Iya, Ma. tadi pagi Mama kan suruh kamu kerjakan tugas-tugas sekolahmu. Gimana? Sudah dikerjakan belum? Sudah dong, Ma. Coba Mama periksa ya. Nih yang matematika ya? Iya, dikoreksi dulu, Ma. Oke, sudah semua. Terus bahasa Indonesia juga ada kayaknya. Sudah dikerjakan? Sudah dong, Ma. Nih. Mana? Ya, dilihat, Ma. Diperiksa lagi, Ma. Ya, bener apa belum? Wah, bagus. Wah, hebat kamu, Re. Wah, Mama senang punya anak seperti ini. Anak yang taat. Apa yang Mama perintahkan tadi pagi sudah kamu kerjakan semua dengan baik. Wah, luar biasa kamu, Re. Iya Mama dong, Ma. bangga sama kamu. Iya dong, Rere gitu loh. Kan anak Mama. Sip. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata kalian, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami masih diizinkan untuk beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami semua, sehingga sampai hari ini kami masih dapat beribadah. Kami diberi kesehatan oleh Tuhan dan kami masih dapat bersukacita bersama-sama melalui puji-pujian yang kami naikkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong berkati kami, urapi kami semua.
juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Terutama Tuhan siapkan hati kami, supaya firman yang masuk ke dalam hati kami boleh bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah lihat ya ilustrasi ya cerita tentang kehidupan Rere. Tadi Kak Rere disuruh oleh mamahnya untuk mengerjakan tugas. Nah, sama kan seperti adik-adik di rumah, ada tugas online dari sekolah, ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan, kalian foto, kemudian kirim ke guru, atau kalian kerjakan secara tertulis, nanti orang tua yang akan mengumpulkan ke sekolah. Nah, saat kalian disuruh orang tua untuk mengerjakan tugas-tugas kalian, mungkin gak hanya tugas sekolah ya, mungkin tugas yang lain di rumah, merapikan tempat tidur, atau kalian disuruh merapikan mainan dan sebagainya. Bagaimana sikap kalian? Apa kalian mau taat, segera melakukan, atau kalian bilang kepada orang tua, nanti malas besok aja lah, dan sebagainya. Nah, contoh Kak Rere tadi bagus ya. Dia anak yang taat, T-A-A-T, taat. Anak yang segera mengerjakan perintah dari mamahnya. Nah, Kak Rere tadi sudah meneladani Tuhan Yesus adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Nah, dari cerita Yesus dibaptis ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus mentaati perintah Bapa di surga. Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kita dengarkan bersama-sama ya ceritanya. Nah, pada zaman Perjanjian Baru ada seorang tokoh adik-adik yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang utusan Allah yang dia itu diperintah atau ditugaskan untuk merintis jalan bagi Tuhan Yesus. Yohanes tampil dan memberitakan ajakan untuk bertobat kepada banyak orang. Dia berkata bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang Yahudi yang mendengarkan Yohanes dan mereka bertobat. Kemudian Yohanes membaptis mereka dengan air sebagai tanda pertobatan mereka. Nah, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus itu mendatangi Yohanes dan dia memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Pada saat itu Yesus melakukannya sebelum dia melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanannya di bumi. Nantinya Tuhan Yesus akan membuat banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang lebih, ya, bahkan membangkitkan orang mati. Namun sebelum dia melakukan pekerjaan pelayanannya itu, dia datang kepada Yohanes, memberi diri untuk dibaptis. Nah, makna baptisan ini bukan seperti orang-orang lain yang menandakan diri mereka bertobat, tetapi lebih kepada Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa di surga. Bapa di surga memerintahkan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melakukan pelayanan bagi manusia, terlebih lagi menyelamatkan seluruh umat manusia melalui kematiannya di atas kayu salib, ya. Meskipun Yohanes ini tidak mau, ya, awalnya Tuhan Yesus ini orang yang lebih besar, lebih hebat daripada Yohanes. Yohanes tahu itu. Tetapi akhirnya peristiwa baptisan ini tetap terjadi, ya. Tuhan Yesus turun ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, ya. Pada saat itu banyak orang Yahudi yang melihat peristiwa ini adik-adik. Dan karena mereka melihat
Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda penyerahan diri kepada kehendak Bapa di surga, mereka juga tersentuh hatinya sehingga mereka pun juga ikut atau mau juga dibaptis ya setelah Tuhan Yesus. Nah, inilah yang diharapkan oleh Allah, yaitu bahwa manusia menyadari keberdosaan mereka, menyadari bahwa mereka ini lemah, mereka ini tidak dapat berbuat apa-apa dan mereka membutuhkan Tuhan Allah. Sama seperti Tuhan Yesus ini. Sebelum melakukan pekerjaan pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus terlebih dahulu datang kepada Bapa dan menyerahkan diri untuk bersedia melakukan kehendak Bapanya. Sekaligus taat melakukan semua hal yang nanti akan diterimanya. Nah, sesudah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, saat ia keluar dari air, langit terbuka, adik-adik. Roh Kudus turun dan memenuhi Tuhan Yesus. Saat itu Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ya, seperti burung merpati ya. Nanti kita akan buat ya aktivitas origami burung merpati ya. Burung merpati ini melambangkan Roh Kudus yang turun memenuhi Tuhan Yesus. Kemudian adik-adik, tidak hanya itu, ada suara dari surga. Suara Bapa di surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, suara itu sangat penting loh adik-adik. Sebab orang-orang Yahudi mengerti bahwa kata-kata "inilah anakku yang kukasihi" itu sama dengan yang tertulis di dalam Mazmur 2 ayat 7, yang artinya ayat itu mengarah kepada seorang Mesias, orang yang diutus Allah, yang diurapi Allah di masa yang akan datang untuk menyelamatkan dan memulihkan orang-orang Yahudi. Nah, melihat hal itu, orang-orang Yahudi jadi percaya dan mereka juga memberikan diri dibaptis. Terlebih lagi ada kata-kata ini adik-adik ya. "Kepadanyalah aku berkenan." Bapa berkenan kepada Tuhan Yesus karena Bapa melihat Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus menyerahkan diri dibaptis, tanda dia mau tunduk kepada kehendak Bapa sebelum melakukan pelayanannya di dunia. Pada saat baptisan itu, Yesus tahu kehendak Bapa itu tidak mudah adik-adik. Yesus juga tahu bahwa dia akan menanggung derita, bahkan dia akan mengalami kematian di atas kayu salib. Tetapi dia tetap taat. Yang menarik dari kisah ini adalah tindakan Tuhan Yesus yang tanpa disuruh, tanpa dipaksa, Tuhan Yesus langsung menyerahkan dirinya, memberi dirinya. Dibaptis sebagai tanda, "Ini Tuhan, ini Bapa, aku bersedia melakukan kehendak-Mu. Aku bersedia untuk taat, melakukan semua perintah-Mu." Meskipun itu tidak mudah, dalam pelayanannya Tuhan Yesus banyak kali ditolak. Bahkan ada orang-orang Farisi yang berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus ya. Mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus melakukan pelayanan, membuat mujizat bagi banyak orang ya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita tahu ya adik-adik, Tuhan Yesus harus menjalani penderitaan yang begitu berat sebelum dia mati di atas kayu salib. Dia dicambuk, dia disiksa, dia diludahi, dimaki-maki, bahkan harus mati dengan penuh derita, dengan penuh kesakitan di atas kayu salib. Kita tahu kaki dan tangan Tuhan Yesus dipaku, kepalanya diberi mahkota duri.
Semua itu menyakitkan, semuanya itu tidak mengenakkan. Tetapi Tuhan Yesus taat melakukannya karena Dia mengasihi Bapa. Nah, oleh sebab itu Bapa juga mengasihi Tuhan Yesus. Bapa sungguh berkenan kepada apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Bapa di surga sangat senang dengan ketaatan yang Tuhan Yesus lakukan. Anak-anak, Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian sudah taat kepada Bapa di surga, kepada papa mama, kepada guru-guru kalian? Nah, mulai hari ini kita belajar ya untuk meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia taat meskipun melalui masa-masa yang sulit, meskipun melalui penderitaan yang begitu berat. Sampai akhirnya dia dimuliakan oleh Bapa di surga. Menjadi raja di atas segala raja, bertahta di surga bersama dengan Bapa di surga. Nah, kalau kita meneladani Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang taat, segera melakukan perintah yang diberikan kepada kita, tidak menunda-nunda ya, tidak bermalas-malasan, maka kita akan dikasihi dan kita akan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Allah. Nah, kepada siapa kita harus taat? Yang pertama tentu saja kepada Tuhan Yesus, kepada perintah-perintahnya. Dari mana perintah-perintah Tuhan Yesus? Ada di Alkitab kita ya. Kalau kita disuruh memuji Tuhan segenap hati, disuruh bersyukur, disuruh taat kepada orang tua, menghormati orang tua, yang semuanya ada di dalam Alkitab, kita harus melakukannya ya. Selain perintah Tuhan Yesus, yang kedua kita harus taat kepada orang tua, kepada papa mama di rumah ya. Kemudian yang ketiga kepada guru-guru kita, baik itu guru di sekolah ya maupun guru di sekolah minggu ya. Dan yang keempat kepada pemerintah. Saat ini saat pandemi, pemerintah memberikan anjuran supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, itu kita lakukan ya, tetap cuci tangan dengan sabun, kemudian pakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak dan sebagainya ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa di surga. Setuju ya semuanya? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberi teladan kepada kami semua supaya taat kepada Bapa di surga. Kami juga mau menjadi anak-anak yang taat seperti-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah kami supaya kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayat mas kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 5 ayat 8. Kita buka bersama-sama ya adik-adik. Ibrani itu ada di Perjanjian Baru. Ibrani 5 ayat 8 yang berbunyi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya.
Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu dalam doa syafaat kami. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami semua di masa-masa pandemi ini. Tolong Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan kesehatan bagi orang-orang yang sakit COVID-19 di kota kami maupun di bangsa negara juga di seluruh dunia, supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan, tolong kami juga, beri kami imunitas yang baik sehingga kami tetap sehat, kami tetap dapat beraktivitas dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan untuk proses pengadaan vaksin yang sudah diadakan oleh pemerintah kami. Tuhan yang tolong supaya semua berjalan dengan lancar sampai kepada saatnya nanti pemberian vaksin yang dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan menolong semuanya sehingga semuanya dapat berhasil. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga menolong kami dalam kami melakukan tugas-tugas kami sehari-hari di rumah. Baik itu melakukan sekolah daring maupun mengerjakan tugas sekolah, tugas dari orang tua kami. Tuhan yang memampukan kami menjadi anak-anak yang taat, mengerjakan setiap tugas kami dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan juga yang memberkati setiap ibadah yang diadakan, sehingga semua mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah minggu online yang terus masih berjalan. Tuhan yang menolong semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam sekolah minggu online. Juga kami semua anak-anak-Mu yang mengikutinya dari rumah, supaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kota kami, Semarang, juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan damai sejahtera, keamanan, Tuhan yang melimpahkan kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami. Sehingga tidak ada lagi Tuhan kerusuhan-kerusuhan maupun peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan yang merusak bangsa negara kami maupun kota kami Semarang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, sampai di sini adik-adik ibadah online kita pada hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita di dalam Tuhan dan selalu taat melakukan firman-Nya. Sampai jumpa. Dadah.